Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi, Moneter, dan Kebank Sentralan. Kami di sini akan membahas mengenai inflation targeting, khususnya penerapan kebijakan moneter dalam kerangka inflation targeting di Indonesia. Pada materi ini, kami akan menjelaskan apa itu inflation targeting, gambaran umum inflation targeting framework atau yang disingkat menjadi ITF, lalu implementasi ITF di negara lain dan penerapan ITF di Indonesia. Untuk lebih detailnya, mari simak video kami. Sebelum masuk mengenai inflation targeting, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu inflasi. Jadi, inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan, namun nilai mata uang mengalami penurunan. Otoritas yang berwenang menangani inflasi adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ditugaskan untuk menjaga kestabilan dari nilai mata uang dan mengendalikan inflasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Inflasi yang rendah umumnya disertai dengan suku bunga yang rendah. Hal tersebut mendorong usaha investasi untuk meningkatkan produksi dan membantu pertumbuhan ekonomi. Namun, jika inflasi tinggi, hal tersebut dapat menyebabkan masalah sosial karena berdampak langsung kepada masyarakat, seperti harga barang-barang yang terasa lebih mahal dan daya beli masyarakat akan menurun. Baik, selanjutnya adalah mengenai pengukuran inflasi. Jadi pengukuran inflasi itu dapat dilakukan melalui angka indeks. Adapun angka-angka indeks itu berupa yang pertama ada indeks harga produsen atau IHP. Lalu yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Lalu yang ketiga ada indeks harga konsumen atau IHK. Selain itu, indikator lain yang bisa menjadi nilai ukurnya yaitu yang pertama ada produk domestik bruto deflator atau PDB deflator. Lalu yang kedua ada indeks harga aset atau IHA yang dimana perilaku pergerakan harga dari aset tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengenai teori dari inflasi. Teori dari inflasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada teori monetaris, yang dimana teori ini menjelaskan tingkat harga ditentukan dari interaksi penawaran dan juga permintaan kita. Lalu yang kedua ada teori non-monetaris, bahwa inflasi bukan hanya fenomena moneter, tetapi juga fenomena struktural. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen inflasi. Komponen inflasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inflasi inti, di mana inflasi inti ini cenderung menetapkan bahwa pergerakan inflasi ini dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang kedua ada faktor non-inti, di mana faktor non-inti ini komponennya dengan volatilitas tinggi yang dipengaruhi faktor non-fundamental. Nah, selanjutnya ada pengendalian inflasi di Indonesia. Pengendalian inflasi di Indonesia ini di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi yang diberitahukan ke masyarakat. Kemudian, kebijakan moneter tersebut diterapkan secara forward looking. Lalu, kebijakan moneter ini dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel. Penerapan metode sasaran inflasi. Penerapan metode sasaran inflasi adalah kerangka kebijakan moneter yang digunakan Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi. Ada 4 metode yaitu 1. Target nilai tukar. Bank Sentral mengikat nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing tertentu, seperti dolar Amerika Serikat. Tujuannya menjaga stabilitas nilai tukar sehingga inflasi dapat terkendali. Kelemahannya adalah Bank Sentral kehilangan kemerdekaan dalam mengatur suku bunga. 2. Monetary Targeting besaran moneter. Bank Sentral menetapkan target pertumbuhan jumlah uang beredar atau M1 atau M2. Metode ini berdasarkan teori bahwa jumlah uang yang terlalu banyak akan menyebabkan inflasi. Metode ini populer pada tahun 1970 sampai 1980.
Tetapi sekarang jarang digunakan karena hubungan antara uang beredar dan inflasi sering tidak stabil. 3. Target inflasi. Bank sentral secara resmi mengumumkan target inflasi yang jelas, atau contoh 2,5%, 1% seperti di Indonesia. Instrumen utamanya adalah suku bunga. Metode ini paling banyak digunakan saat ini karena transparan, akuntabel, dan efektif menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. 4. Kebijakan tanpa jangka yang tegas. Bank sentral tidak menetapkan target yang jelas dan spesifik. Kebijakan dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi ekonomi saat itu. Kelemahannya adalah kurang transparan sehingga ekspektasi inflasi sulit dikendalikan. Metode yang paling dominan saat ini banyak negara adalah inflation targeting. Nah, gambaran umum inflation targeting framework adalah kerangka kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk menjaga inflasi tetap stabil sesuai target yang telah ditetapkan dalam ITV. Bank sentral mengatur suku bunga dan kebijakan moneter lainnya agar harga barang dan jasa tidak naik terlalu tinggi serta ekonomi tetap stabil. Di Indonesia, penerapannya ITV dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, ruang lingkup ITF. Ruang lingkup Inflation Targeting Framework atau ITF meliputi penempatan target inflasi, pelaksanaan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar, pengawasan kondisi ekonomi, komunikasi kebijakan kepada masyarakat, serta evaluasi untuk menjaga stabilitas harga dan mencapai target inflasi yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada kerangka kerja kebijakan moneter berbasis ITF. Ada 5 pilar pendukung penerapan inflation targeting. Yang pertama itu komitmen lembaga menjaga stabilitas harga. Yang kedua ada penghapusan dominasi fiskal. Yang ketiga itu ada independensi